Oke, misalkan kalian punya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, kalau kalian disuruh mencari akarnya kan kalian bisa faktorkan ini ya. Nah, difaktorkan jadi kita cari apa yang dikali sama dengan 1 dan ditambahkan sama dengan 2. Nah, dapatnya 1 dan 1 ya pasangannya. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita bisa faktorkan ini jadi x tambah 1 kuadrat atau x tambah 1 dikali x tambah 1. Nah, artinya apa? Artinya ini akarnya dari fungsi ini adalah x sama dengan negatif 1 doang ya, 1 itu aja, karena kembar. Jadi di sini negatif 1, terus dia karena koefisiennya positif, maka dia bentuknya ke atas gini. Lalu misalkan ada lagi fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8. Nah, kalau mau memfaktorkan ini, kita cari apa yang dikalikan sama dengan 8 dan dijumlahkan sama dengan 6. Jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi difaktorkan jadi x tambah 2, x tambah 4. Nah, seperti itu. Kalau mau digambar, ini gambarnya seperti ini. Ini. Akarnya tadi x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 4 ya. Jadinya ini negatif 4, negatif 2. Karena dia koefisiennya positif, jadi dia senyum gitu. Positif ya maksudnya. Nah, lalu gimana kalau kita cuma pengen tahu dia punya satu akar, dua akar, atau nggak punya akar? Kalau mencari faktornya ini kan, kalau misalkan akarnya susah ya ribet, kita nyari tahu dikali sama dengan itu, ditambah sama dengan itu. Apalagi kalau ternyata dia nggak punya akar, kita bingung-bingung nyari ternyata nggak ada. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita pakai cara ini. Kita tadi fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8. Nah, ini kita nggak bikin faktor sempurna gini, tapi kita bikinnya x tambah sesuatu dikuadratkan ditambahkan sesuatu. Nah, dalam hal ini setengahnya dari b atau 6. Jadi setengahnya adalah 3 ditambah berapa? Sisa dari ini dapat 3 kuadrat 9. 9 padahal kita maunya 8. Berarti kita tambah negatif 1. Ini ketemunya x kuadrat tambah 6x tambah 9. Terus ini dikurang 1 gitu ya. Kan sama hasilnya. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Karena ininya negatif 1. Negatif ya, karena ini negatif. Sehingga dia punya 2 akar. Kenapa gitu? Karena gini. Karena x plus 3 kuadrat itu selalu lebih besar dari 0. Jadi fx itu lebih besar dari 0 ditambah negatif 1 atau kurang 1. Jadi fx lebih besar dari negatif 1. Artinya apa? Artinya fx itu pernah ada di negatif 1, 0, dan positif. Lebih dari 0. Berarti dia gini. Dia pernah di sini, dia juga pernah di atas sini. Di mana itu? Nah, karena itu karena bentuknya senyum tadi positif, jadi dia kayak gini. Artinya dia melewati dua titik di sumbu x, atau dia punya 2 akar gitu. Nah, sekarang langsung aja kalau kita pandang ini sebagai bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan x kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kita bikin ini jadi kayak bentuk yang tadi, bentuk yang ini. Kita bentuk jadi seperti itu, kita dapatkan ini sama dengan a-nya kita tulis di luar, ax plus b per 2a kuadrat kita kurangkan dengan b kuadrat min 4a ditambah dengan c. Ini bisa kalian cek sendiri. Ini kalau dijabarkan akan sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Nah,
ini fx-nya biar gampang aku tulis sebagai y gitu ya. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 4a, boleh karena a tidak sama dengan 0. Kalau a-nya sama dengan 0, jadinya fx itu persamaan linear. Kita dapat ya 4ay sama dengan 4a kuadrat x tambah b per 2a kuadrat min, nah lihat ini, b kuadrat min 4ac. Nah ini seperti yang biasa kalian lihat, ini adalah diskriminan. Sekarang apa yang kita dapat dari persamaan baru ini? Pertama yang ini selalu lebih besar sama dengan 0, karena a kuadrat lebih besar dari sama dengan 0 berapapun a-nya. Malah lebih tepatnya lebih dari 0, soalnya a-nya nggak boleh 0. Lalu yang tengah ini lebih besar sama dengan 0, berarti jika digabungin ini dua-duanya lebih besar sama dengan 0. Nah, artinya 4ay lebih besar sama dengan negatif b kuadrat min 4ac berapapun nilai a, b, dan c. Nah, sekarang perlu kita bagi kasus ketika a-nya positif dan ketika a-nya negatif. Ketika a-nya positif, berarti langsung aja kita cari bagi kasus lagi. Yang pertama adalah ketika b kuadrat min 4ac itu lebih besar dari 0. Ketika b kuadrat min 4ac lebih besar dari sama dengan 0, artinya 4ay lebih besar sama dengan negatif sesuatu ya. Karena b kuadrat min 4ac nya positif gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kayak gini? Nah, karena yang sebelah kiri ini positif kali y, sesuatu yang positif dikali y lebih besar dari sesuatu yang negatif, artinya y itu pernah berada di area negatif, pernah juga bernilai 0, pernah juga bernilai positif. Artinya y itu akan memotong sumbu x di dua titik, karena dia pernah berada di area negatif, pernah juga berada di area positif. Nah, artinya kalau b kuadrat min 4ac lebih dari 0, akarnya ada 2. Ada 2 akar. Nah, lalu yang kedua, misalkan b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 4ay lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Artinya, y itu lebih besar sama dengan 0. Nilai minimumnya 0 dan tidak punya nilai maksimum. Artinya dia akan berbentuk seperti ini. Dia pernah menyentuh 0 di sini dan akan selalu naik ke tak hingga sampai ke tak hingga. Artinya dia cuma punya satu akar. Real positif. Real satu akar dulu. Lalu yang ketiga, misalkan b kuadrat min 4ac itu kurang dari 0. Artinya apa? Artinya 4ay lebih besar dari sesuatu yang positif. Artinya apa? Karena ini positif dikali y lebih besar dari sama dengan sesuatu yang positif, artinya y itu selalu berada di atas. Dia tidak pernah menyentuh sumbu x. Nah, artinya ketika dia b kuadrat min 4ac kurang dari 0, dia tidak punya akar real. Punya akar kompleks tapi tidak kita bahas ya. Belum kita bahas, belum waktunya. Untuk sekarang tidak punya akar real. Nah, tadi kasus kedua, gimana kalau a-nya negatif? Hasilnya akan sama ya, tapi penjelasannya gini. Buat yang kasus pertama, untuk b kuadrat min 4ac itu lebih dari 0. Oh ya, aku tulis ulang aja. Ini 4ay lebih besar sama dengan min b kuadrat min 4ac. Nah, kalau b kuadrat min 4ac lebih dari 0, artinya 4ay lebih besar sama dengan sesuatu yang negatif.
Artinya apa? Artinya sesuatu yang negatif dikali Y lebih besar dari sesuatu yang negatif. Kalau kita kalikan semuanya dengan negatif 1, jadi kita dapat positif Y lebih kecil dari sama dengan sesuatu yang positif. Nah, bedanya adalah sekarang ini kurvanya ke bawah ya. Dia berarti pernah berada di atas, tapi dia arahnya ke bawah. Sehingga dia punya 2 akar real. Seperti tadi. Nah, kalau misalkan sama dengan 0 ya kayak tadi lagi, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Artinya sesuatu yang negatif dikali Y lebih besar dari lebih besar dari 0. Atau sesuatu yang positif dikali Y kurang dari sama dengan 0. Berarti dia kurvanya akan turun ke bawah ini menyentuh sumbu X di satu titik. Dia punya 1 akar real. Lalu yang ketiga, B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Artinya sesuatu yang negatif dikali Y lebih besar dari sesuatu yang positif. Karena negatif kali negatif. Kita kalikan negatif 1 semuanya. Sesuatu yang positif dikali Y kurang dari sesuatu yang negatif. Jadi dia grafiknya akan seperti ini. Dia nggak pernah ada di atas. Di sini nggak pernah. Dia selalu negatif Y-nya. Artinya dia juga nggak pernah menyentuh sumbu X. Nah, jadi dia tidak punya akar real sama sekali, tapi punya akar kompleks. Jadi itu kesimpulan pertama ya. Kesimpulan kalau B kuadrat min 4AC lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, di video kali ini aku mau membahas satu lagi terkait dengan ini, yaitu ini tadi ini 4AY lebih besar sama dengan min B kuadrat min 4AC gitu ya. Aku tulis ulang di bawah. Ada apa dengan ini? Misalkan A-nya positif. Kita dapat Y lebih besar sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Artinya apa? Artinya Y itu selalu lebih besar dari sebuah bilangan. Yang artinya bilangan ini adalah titik puncaknya. Dalam hal ini dia titik minimum. Jadi kalau gambar ini dia bentuknya kayak gini misal, jadi dia titik minimumnya ini. Ini adalah B kuadrat min 4AC dibagi negatif 4A. Atau bisa ditulis juga min D per 4A gitu. Nah, lalu kalau A-nya negatif, ini enggak jadi titik paling kecil tapi jadi titik paling besar. Karena ingat tadi A-nya negatif ya, berarti kalau dia pindah ruas, dia berubah tanda. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini jadi titik puncaknya. Karena dia bentuknya nanti jadi kayak gini, semacam ini. Dia jadi titik puncaknya di sini. Nah, jadi apa yang kita dapat dari video kali ini? Yang pertama adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC itu diskriminan dengan ketentuan kalau fungsi kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ingat, ini harus gini ya. Kalau misalkan kalian belajar di buku lain dan ternyata ini diajarinya misalkan CX kuadrat ditambah BX ditambah A, berarti ya kebetulan sama dengan misalkan ini jadi BX kuadrat ditambah AX tambah C, berarti ya menyesuaikan aja fungsi diskriminannya. Nah, lalu yang kedua, kondisi diskriminan mempengaruhi banyaknya akar. Kalau misalkan D-nya lebih dari 0, maka 2 akar real. Kalau D sama dengan 0, maka 1 akar real. Atau bisa juga kalian sebut 2 akar kembar gitu ya. Tapi aku lebih suka yang punya 1 akar. Lalu kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak punya akar real. Punyanya akar kompleks, tapi nggak dibahas di sini. Lalu yang ketiga, fungsi fx itu puncaknya di min D per 4A, atau bisa juga ditulis min P
kuadrat 4AC per 4A. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya, kalau kalian tertarik, akan ada pembahasan tentang gimana kita dapat rumus ini. Akar-akarnya adalah min B plus minus akar D per 2A. Nah, kenapa sih kok bisa dapat rumus ini? Nah, kalau kalian mau tahu ini, silahkan like dan subscribe channel Rismat ya. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi.